Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih ingat dengan saya kan? Nama saya Vina Novia Damayanti, saya dari kelompok A2 Audit Manajemen. Nah, kali ini pokok bahasan yang akan saya sampaikan itu masih sama dengan yang minggu lalu, yaitu mengenai langkah-langkah audit manajemen. Masih ingat nggak? Dalam video presentasi saya minggu lalu, saya membahas tentang audit pendahuluan dan review terhadap pengendalian manajemen. Nah, pada presentasi saya kali ini, saya akan menyampaikan tentang audit terinci dan pelaporan. Nah, teman-teman, materi yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai audit lanjutan. Jadi tujuan audit lanjutan itu apa sih? Nah, tujuannya itu untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Jadi, pada tahap ini, auditor harus mampu mengungkapkan lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Begitu, teman-teman. Pada audit lanjutan ini, langkah-langkah yang harus diketahui auditor yaitu meliputi yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Yang kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Yang ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang diperoleh dan mengelompokkannya dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Setelah itu, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan diidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. Saya akan membahas langkah audit lanjutan yang pertama, yaitu mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Jadi, teman-teman, dalam langkah ini menekan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Jadi data yang dibutuhkan pada tahap ini juga mungkin diperoleh dari luar perusahaan yang memiliki relevansi kegiatan yang sedang diaudit. Begitu teman-teman. Sebagai contoh nih teman-teman, misalnya pada audit atas penetapan kompensasi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompensasi yang ditetapkan perusahaan, selain menggunakan data dari dalam perusahaan yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diperhitungkan tentunya dalam kompensasi tersebut, auditor juga dapat menggunakan data dari pasar kerja atau dewan pengupahan untuk mendapatkan informasi tentang kelayakan kompensasi untuk bidang pekerjaan dan atau kegiatan manajemen tertentu. Begitu teman-teman contohnya. Jadi dalam langkah audit lanjutan selanjutnya yaitu memperoleh bukti. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit.
Bukti harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, objektif, relevan, dan bermakna atau material. Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisis dan menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, berkaitan dengan tujuan audit. Teman-teman, jadi tujuan dari perolehan bukti itu untuk menentukan kriteria atas kegiatan yang sudah diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. Kriteria tersebut diantaranya relevan, material, kompeten, dan cukup. Yang kedua itu terdapat pelaksanaan yang menyimpang, baik tidak diterapkannya prosedur yang sudah ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas yang semestinya atas kegiatan yang diaudit, yaitu merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. Yang ketiga itu terdapat akibat yang penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang ditetapkan. Jadi metode untuk memperoleh data itu meliputi observasi, wawancara, dan program kuesioner. Di langkah audit selanjutnya yaitu membuat ringkasan dan pengelompokan bukti. Bukti-bukti yang diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan sasaran elemen audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang masuk dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma atau standar yang ditetapkan perusahaan atau dirumuskan bersama dengan auditor yang menjadi dasar bagi setiap komponen dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Bukti yang termasuk kelompok penyebab yaitu biasanya berupa berbagai tindakan penyimpangan atau tindakan positif yang tidak dilakukan yang merupakan sumber terjadinya ketidakekonomisan. Dan bukti yang merupakan akibat adalah bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu. Jadi bukti ini adalah pengukuran antara penyebab yang terjadi dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Setelah membuat ringkasan dan pengelompokan bukti audit, langkah selanjutnya yaitu pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Pengembangan temuan itu apa sih? Jadi pengembangan temuan itu pengumpulan dan sistematis informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan yang dianalisis karena yang diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Langkah-langkah yang harus dilakukan auditor dalam pengembangan audit itu diantaranya yang pertama, auditor itu harus mengenali batas-batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua itu memahami secara seksama sebab-sebab terjadinya kelemahan pada program atau aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, menentukan apakah kelemahan tersebut merupakan kelemahan yang berdiri sendiri atau tersebar luas pada berbagai program atau aktivitas yang lain. Yang keempat, menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut. Dan yang terakhir, menentukan rekomendasi atau saran-saran untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu mengenai perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Jadi informasi yang diperoleh selama pengembangan mungkin mengarahkan perlunya untuk melakukan perubahan arah atau tekanan terhadap ruang lingkup yang diaudit. Dan untuk mengetahui perlunya perubahan tersebut, auditor harus mengawasi secara seksama terhadap perkembangan hal-hal
yang mungkin merupakan temuan. Dengan pengembangan temuan ini, auditor akan segera bisa mengambil keputusan tentang wujud kegiatan yang selanjutnya. Gimana nih teman-teman? Kalian udah paham kan tentang audit lanjutan yang saya terangkan tadi? Nah, materi yang akan saya sampaikan selanjutnya yaitu mengenai pelaporan. Setelah melakukan serangkaian proses audit, bagian akhir dari audit manajemen yaitu pelaporan audit. Ada dua cara nih teman-teman dalam melakukan pelaporan audit. Yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Dan yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit tersebut. Jadi laporan tersebut memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Jadi teman-teman, dalam pelaporan audit itu ada yang namanya kertas kerja audit atau sering disebut juga KKA. Jadi KKA itu merupakan catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan oleh auditor secara sistematis pada saat melakukan tugas audit. Jadi kalian tahu nggak manfaatnya ini apa? Jadi manfaat KKA itu yang pertama merupakan dasar penyusunan hasil audit. Yang kedua merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksana audit. Yang ketiga merupakan alat pembuktian dari laporan hasil audit. Selanjutnya merupakan alat untuk menyajikan data untuk keperluan referensi dan merupakan salah satu pedoman untuk tugas audit berikutnya. Teman-teman, setelah mengetahui manfaatnya KKA, kalian juga harus mengetahui pengorganisasian kertas kerja audit. Jadi pengorganisasian KKA itu selalu dikaitkan dengan tujuan audit utama atau primary audit objective atau tujuan audit yang telah ditetapkan auditor. Jadi pengelompokan KKA itu harus didasarkan pada sasaran utama atau tujuan audit yang telah ditetapkan. Untuk mempermudah pengelompokan dan untuk menunjukkan dengan jelas keterkaitan masing-masing kelompok, maka dalam penyusunan KKA perlu diperhatikan sistem pemberian indeks dan sistem klasifikasi KKA. Jadi teman-teman, untuk mempermudah pemahaman kita mengenai organisasi KKA, akan saya terangkan melalui gambar. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki buku IBK Bayangkara, bisa dibuka halaman 45 untuk menyimak penjelasan saya. Jadi, setiap KKA akan menyajikan temuan kelompok kriteria, kelompok penyebab, dan temuan akibat, baik dalam bentuk temuan yang bersifat terperinci maupun kesimpulan untuk masing-masing elemen tujuan audit tersebut. Setelah menemukan kriteria, menemukan penyebab akibatnya, auditor membuat kesimpulan audit, teman-teman. Jadi temuan ini bersifat terperinci, gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini mengenai program kerja audit. Jadi, program kerja audit itu merupakan rencana dan langkah yang harus dilakukan selama audit.
yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada tentang program atau aktivitas yang diaudit. Jadi manfaatnya itu yang pertama merupakan suatu rencana yang sistematis tentang setiap tahap kegiatan yang biasa dikomunikasikan kepada semua tim audit. Yang kedua, merupakan landasan yang sistematis dalam memberikan tugas pada para auditor dan supervisornya. Yang ketiga, sebagai dasar untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disetujui dan dengan standar serta persyaratan yang telah ditetapkan. Lalu, dapat membantu dengan ruang lingkup, tujuan, serta langkah-langkah audit, dan dapat membantu auditor untuk mengenali sifat pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya. Dan yang terakhir, dapat mengurangi kegiatan pengawasan langsung oleh supervisor. Nah, teman-teman, jadi pokok dalam program kerja audit itu ada 4. Yang pertama, informasi pendahuluan. Jadi, dalam informasi pendahuluan ini memuat tentang apa saja. Nah, yang pertama tentang latar belakang mengenai program atau aktivitas yang diaudit yang berguna bagi para auditor dalam memahami dan melaksanakan program kerja auditnya. Bagian ini harus disajikan seringkas mungkin. Yang kedua, komentar berbagai pihak yang berkompeten berkaitan dengan tujuan audit, termasuk komentar auditor itu sendiri. Nah, teman-teman, jadi pokok yang kedua ini mengenai pernyataan tujuan audit yang menyajikan tentang tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. Setelah itu, bagaimana cara pendekatan audit yang dipilih dan pola pelaporan yang dikehendaki. Yang ketiga, yaitu mengenai instruksi-instruksi khusus dan pokok yang keempat itu mengenai langkah-langkah kerja atau semua langkah kerja disusun dalam bentuk instruksi. Begitu, teman-teman. Teman-teman, untuk mempermudah pemahaman, saya akan menjelaskan contoh-contoh bentuk program kerja audit dalam setiap tahapan audit melalui gambar. Jadi, gambar yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang program kerja audit pendahuluan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang petunjuk pengisiannya. Jadi, yang pertama ada nama perusahaan. Jadi nama perusahaan ini diisi dengan nama perusahaan yang program atau aktivitasnya diaudit, misalnya PT Gunung Merapi. Ini udah kita ambil contoh PT Gunung Merapi ya teman-teman. Lalu yang kedua, program atau aktivitas yang diaudit. Ini diisi dengan program atau aktivitas yang sedang diaudit, misalnya kita ambil contoh program atau aktivitasnya itu pelatihan karyawan. Untuk yang ketiga, periode audit. Ini ya, periode audit ini diisi dengan periode atau jangka waktu yang tercakup dalam audit. Misalnya kita ambil contoh Juli 2008 atau tahun 2008. Gitu aja bisa. Lalu yang keempat itu nomor KKA. Nomor KKA ini diisi dengan nomor KKA yang berkaitan dengan program kerja audit tersebut. Jadi nanti ini kita isi dengan nomor KKA yang berkaitan dengan nomor program kerja yang kita audit.
Yang kelima itu diaudit oleh siapa. Ini kita isi, semisal kita ambil contoh ini dengan penyusun program kerja audit dan tanggal selesainya program kerja audit disusun. Semisal kita ambil contoh nih, ini ada tanda tangannya namanya F. Idle, tanggalnya tanggal 15 Januari 2014. Lalu selanjutnya itu tujuan. Nanti kita bisa isi ini dengan tujuan dari dilakukannya audit pendahuluan. Misalnya nih teman-teman, kita yang pertama kita mendapatkan informasi umum. Nanti ini kita bisa isi dengan semisal program pelatihan karyawan. Yang kedua, mengidentifikasi aspek manajemen dan berbagai masalah yang terjadi berkaitan dengan program pelatihan karyawan yang dilakukan PT Merapi atau apa semisalnya begitu. Lalu yang ketiga, sebagai dasar penyusunan program kerja audit tahap berikutnya yaitu pengujian dan review atas sistem pengendalian manajemen. Nah, selanjutnya yang harus kita isi itu tentang langkah-langkah kerja. Di sini sudah ada formnya. Langkah-langkah kerja ini diisi dengan instruksi-instruksi kepada auditor untuk mengumpulkan informasi latar belakang program atau aktivitas yang diaudit, agar pengetahuan auditor tentang program atau aktivitas yang diaudit itu semakin luas, begitu teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa mengisi audit itu dilaksanakan oleh siapa, begitu. Semisal nih dilaksanakan oleh, kita bisa isi dengan nama auditor yang ditugaskan melaksanakan audit pendahuluan sesuai dengan instruksi-instruksi yang tertuang dalam program kerja audit ini. Dan nanti kita bisa isi dengan waktu yang diperlukan. Jadi waktu yang diperlukan ini diisi dengan perkiraan waktu yang diperlukan dalam melaksanakan tahap audit pendahuluan tersebut. Begitu teman-teman, untuk penjelasan mengenai audit pendahuluan. Teman-teman, jadi program selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah program kerja review dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen. Jadi yang ini nama perusahaannya masih diisi sama seperti tadi, PT Gunung Merapi. Jadi yang ditekankan pada program kerja ini adalah tujuan review dan pengujian pengendalian manajemen itu diisi dengan pernyataan tujuan dilakukannya review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen. Misalnya nih teman-teman, untuk menilai dan menguji efektivitas pengendalian manajemen dan lebih mengenali adanya kelemahan-kelemahan pada sistem pengendalian manajemen tersebut, sehingga dapat dipastikan apakah tujuan audit sementara dapat dilanjutkan menjadi tujuan audit yang sesungguhnya atau tidak perlu dilanjutkan pada tahap audit lanjutan karena kurangnya bukti pendukung. Nah, yang kedua itu yang perlu kita perhatikan yaitu mengenai internal control questionnaire. Jadi ini diisi dengan pertanyaan yang diajukan untuk menguji sistem pengendalian manajemen perusahaan. Perumusan pertanyaan diatur sedemikian rupa dengan jawaban ya untuk kondisi pengendalian manajemen yang memuaskan atau tidak untuk pengendalian manajemen yang tidak memuaskan. Misalnya kita membuat pertanyaan, apakah program pelatihan karyawan yang dilaksanakan sudah berdasarkan pada rencana yang ditetapkan sebelumnya? Nah, kalau iya kita bisa menjawab iya, dan kalau tidak kita bisa menjawab tidak. Nah, selanjutnya kita mengisi langkah kerjanya. Jadi langkah kerja ini diisi dengan instruksi-instruksi langkah kerja yang harus dilakukan baik untuk jawaban ya, nih, bila jawabannya iya, maupun jawaban tidak bila jawabannya tidak ya.
Jadi misalnya jika pertanyaan pada butir A, pertanyaan tadi, semisal apakah program pelatihan karyawan yang dilaksanakan sudah berdasarkan pada rencana yang ditetapkan? Nah, jika itu jawabannya ya, maka tentukan langkah kerja untuk membuktikan kebenaran jawaban tersebut. Sedangkan jawabannya tidak, maka tentukan langkah kerja yang harus dilakukan untuk menilai apa yang dijadikan dasar pelaksanaan dari program pelatihan karyawan tersebut. Ya, teman-teman, gitu. Nah, ini masih diisi seperti yang tadi ya. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar temuan dan rekomendasi. Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah mengisi nama perusahaannya. Misalnya kita harus isi nama perusahaannya dengan PT Gunung Merapi. Yang kedua, program yang diaudit. Apa nih programnya? Semisal temuan dan rekomendasi. Ini ada periode auditnya dan nomor KKA-nya harus kita sesuaikan ya. Jadi petunjuk pengisiannya di sini kolom kondisi diisi dengan keadaan yang dijumpai auditor yang masih memerlukan perbaikan. Jadi keadaan tersebut harus merupakan hasil dari suatu analisis sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Semisal sebanyak 25% dari peserta pelatihan karyawan berpendidikan di bawah tingkat sarjana dengan masa kerja 0 tahun. Ini kondisi yang ada seperti itu. Yang kedua, di kolom kriteria ini diisi dengan norma standar atau tolok ukur yang digunakan sebagai pembanding atau pengukur kondisi. Kriteria yang dicantumkan adalah kriteria yang sudah pasti, yang merupakan kesepakatan antara pihak objek audit dan auditor. Misal nih, dengan kondisi yang tadi, misalnya kriteria untuk dapat menyerap materi pelatihan ini, peserta pelatihan harus memiliki tingkat pendidikan minimal sarjana dengan pengalaman kerja di bidangnya minimal 3 tahun. Itu untuk kriterianya. Lalu penyebab diisi dengan terjadinya penyimpangan dari kondisi setelah dibandingkan dengan kriteria. Jadi isinya itu penyimpangan dari kriteria ini. Misalnya panitia pelatihan mengabaikan kualifikasi tingkat pendidikan dan pengalaman kerja calon peserta untuk memenuhi batas minimal peserta latihan. Itu penyebabnya. Lalu di kolom akibat diisi dengan akibat dari kelemahan yang terjadi, misalnya sebanyak 25% dari peserta pelatihan karyawan tidak bisa menyerap materi pelatihan yang diberikan atau tidak lulus. Ini yang harus diisi di kolom penyebab. Lalu komentar manajemen perusahaan diisi dengan komentar pejabat yang berwenang terhadap program pelatihan tersebut. Semisal ketua pelaksana pelatihan, di sini isi dengan ketua pelaksana pelatihan. Lalu tanggapan auditornya diisi dengan tanggapan auditor terhadap komentar pejabat yang berwenang berkaitan dengan kondisi yang terjadi. Di sini ya tanggapan auditornya yang harus diisi. Yang terakhir, rekomendasi diisi dengan saran perbaikan yang diberikan auditor kepada pejabat yang berwenang untuk memperbaiki kelemahan program pelatihan karyawan yang dilaksanakan di masa yang akan datang. Misalnya, perencanaan pelatihan karyawan harus dilakukan dengan matang dan diimbangi dengan sosialisasi rencana pelatihan yang memadai. Jadi ini rekomendasi dari semua yang terjadi pada kolom-kolom ini. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu penyajian laporan mengikuti arus informasi.
Jadi tahap-tahapannya itu meliputi pengumpulan informasi latar belakang pada tahap audit pendahuluan, selanjutnya menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya atau definitive objective audit berdasarkan hasil review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya, pengumpulan bukti-bukti audit dan pengembangan temuan yang berkaitan dengan tujuan audit pada tahap lanjutan. Lalu, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti audit yang berhasil dikumpulkan dan merumuskan rekomendasi serta menyatakan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Penyajian laporan yang menitik beratkan pada kepentingan pengguna. Jadi, umumnya para pengguna laporan itu lebih berkepentingan terhadap temuan auditnya daripada auditor melakukan audit. Dengan demikian, dibutuhkan laporan penyajian yang dapat menjawab pertanyaan pengguna laporan dengan cepat berupa kesimpulan atas audit yang dilakukan oleh auditor. Jadi tujuannya itu audit manajemen. Jadi tujuan audit manajemennya itu untuk menemukan kekurangan atau kelemahan dalam pengelolaan berbagai program atau aktivitas dalam perusahaan. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang format penyajian laporan. Jadi yang pertama ada informasi mengenai latar belakang. Informasi latar belakang itu merupakan informasi umum tentang perusahaan dan program atau aktivitas yang diaudit. Pada bagian ini, auditor harus mampu memberikan gambaran tentang tujuan dan karakteristik perusahaan, serta program atau aktivitas yang diaudit, sifat ukuran, serta organisasi manajemennya. Jadi pada bagian ini juga disajikan alasan yang mendasari dilakukan audit manajemen tersebut. Ada kesimpulan dan temuan audit. Jadi untuk meyakinkan pengguna laporan audit, auditor harus menyajikan temuan-temuan yang diperoleh sebagai pendukung setiap kesimpulan yang dibuat. Dan auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jadi yang pertama, judul bab harus mengidentifikasi pokok persoalan dan sedapat mungkin juga arah dari temuan. Yang kedua, pokok-pokok dari setiap temuan harus diikhtisarkan secara singkat dan harus mengungkapkan kepada pengguna akan adanya uraian yang mendukung dan menjelaskan pokok-pokok temuan tersebut. Yang ketiga, auditor harus menggambarkan kepada pengguna laporan tentang hal-hal yang ditemukan, baik bersifat negatif maupun positif, terus apa penyebab dan akibatnya dari temuan tersebut. Yang keempat, dalam penyajian temuan ini, auditor juga harus mempertimbangkan dan mengevaluasi komentar para pihak yang berkepentingan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Yang kelima, semua penyajian temuan audit harus diakhiri dengan suatu pertanyaan yang menjelaskan sikap akhir auditor atas dasar pertimbangan yang matang terhadap informasi yang diperoleh. Yaitu mengenai rumusan rekomendasi. Jadi rumusan rekomendasi itu merupakan saran perbaikan yang diberikan auditor atas berbagai kekurangan atau kelemahan yang terjadi pada program atau aktivitas yang diaudit. Mengenai ruang lingkup audit. Jadi ruang lingkup audit itu menunjukkan berbagai aspek dari program atau aktivitas yang diaudit dan periode dari waktu program atau aktivitas yang diaudit oleh auditor. Untuk memperkuat pemahaman
Saya akan menunjukkan contoh laporan audit manajemen. Ini dia contohnya. Hasil audit itu dilaporkan dalam bentuk laporan. Nah, untuk contohnya akan saya beri contoh informasi mengenai latar belakang. Ini dia contohnya. Untuk bab 2 mengenai kesimpulan dan temuan audit, begini contohnya. Nah, kita masuk ke bab ketiga tentang rekomendasi dan bab 4 tentang ruang lingkup. Ini dia contohnya. Nah, teman-teman, jadi itu dia tadi contohnya. Bagaimana teman-teman? Sudah semakin paham atau semakin bingung nih? Ya, semoga teman-teman semakin paham ya, karena saya juga menjelaskannya dengan penuh semangat. Untuk presentasi saya rasa cukup dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.